Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima ma ba'd. Pemirsa, dimanapun Anda berada, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kita sebagai hambanya senantiasa mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala juga tak lupa selalu memujinya. Memuji dalam zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji dalam ibadah-ibadah kita. Dimanapun kita berada, di waktu kita berada, semuanya. Habiskan umur kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha memperbanyak amalan-amalan ketaatan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya bagaimana kita mengaplikasikan rasa syukur kita, yaitu dengan senantiasa taat, menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita hidup di muka bumi ini, kita habis umur kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, dan siapapun yang mengikuti sunnah beliau, jejak beliau, ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Pemirsa, dimanapun Anda berada, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi hidayahnya kepada antum semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita dan menerima tobat-tobat kita. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang wabah ta'un. Ya. Terlebih lagi kita di masa-masa sulit ini, di masa di mana hampir mirip dengan wabah ta'un, di mana virus begitu cepat menyebar, begitu mudah menjangkiti manusia. Oleh karena itu alangkah baiknya kita mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajarinya agar minimal kita mendapatkan fadilah, keutamaan ilmu, dan kita mempelajarinya dan juga kita mengerti bagaimana kita menghadapinya dan sikap kita ketika datang wabah tersebut. Hadis yang ke-6 tentang akhdul hadri minat ta'uni wal wabah. Kewaspadaan, mengambil sikap kewaspadaan, waspada dari wabah ta'un dan wabah yang lainnya. Bab ini sangat penting sekali bagi kita di saat-saat seperti ini. Tentunya ketika wabah ini melanda kita, melanda negeri ini, sikap kita adalah tetap waspada. Tidak bermudah-mudahan, tidak menyepelekan, atau bahkan jangan sampai dalam hasrat kita atau hati kita ada perasaan meremehkan itu wabah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengar wabah ta'un ini, ya beliau tetap waspada, hati-hati, tidak meremehkan, tidak menganggap ini suatu candaan, guyonan, gurauan, bukan. Tapi ini kita hadapi dengan waspada, dengan selalu hati-hati. Ani Zuhri, dari Az-Zuhri,
anna rajulan mata fi ba'dil aryaf min at-ta'un, bahwa ketika itu ada seorang pemuda meninggal dikarenakan sebagian sisa-sisa dari ta'un. Fafazi'a lahun nas, maka manusia saat itu, masyarakat sekitarnya pada gembar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ballaghahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika kabar itu disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fa inni arju alla tattali'a ilaina baqayaha, maka sungguhnya aku berharap jangan sampai sisa-sisa itu, ya, bekas atau virus tersebut sampai kepada kami. Berarti ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap waspada. Ya, bukan meremehkan, bukan menganggap ini guyonan, bukan menganggap sepele, bukan. Akan tapi ini suatu musibah yang perlu kita waspada. Hadis ini dalam riwayat Ma'mar ibn Rashid dalam kitabnya Al-Jami' Mansyur Kamul Hakim bin Musannaf Abdul Razzaq. Hadis yang ke-20.160. Hadis berikutnya, hadis tentang adamu idamatin nadar ilal mazdum. Dilarangnya lama-lama memperhatikan atau melihat kepada orang yang terinfeksi lepra atau yang lain. Bisa kita simpulkan dari pelajaran tema ini adalah yang pertama, jangan kita terlalu larut, ya, melihat, memperhatikan berita-berita tentang wabah ini. Yang kedua, bisa bermakna jangan terlalu banyak atau terlalu lama melihat pada orang-orang yang terinfeksi. Ya, ini sebagai bentuk kehati-hatian, jangan sampai tertular. Dan kedua, sebagai bentuk jangan sampai kejiwaan itu down. Karena apa? Karena banyak melihat tentang peristiwa-peristiwa atau kabar-kabar berita tentang itu sehingga membuat imun kita turun. Ya. An Ibn Abbas, dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudimu an-nadra ilal mazdumin. Janganlah kalian tuh terlalu larut memandang kepada orang-orang yang terkena lepra atau terinfeksi lepra. Nah, ini faedah dari hadis ini adalah tentang bagaimana mestinya kita jangan terlalu lama-lama, terlalu larut memandang berita tentang wabah ini. Yang kedua, jangan terlalu kita ini lama atau mendekat kepada mereka. Ya, ditakutkan terkena wabah atau terkena infeksi ini. Hadis ini riwayat Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis yang ke-3543. Dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, hadis yang ke-24.544. Dan juga Imam Al-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, nomor hadis 2897. Juga dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dalam nomor hadis 9263. Berikutnya, hadis yang berikutnya, at-ta'un la yadkhul Madinah. Tentang ta'un, ya, penyakit ta'un atau wabah ta'un itu tidak memasuki kota Madinah. Ini masukkan di sini, wabah ta'un ini tidak menyebar. Ya, tidak menyebar banyak di kota Madinah. Sebuah hadis dari sahabat mulia
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul madinatal masih, al-masihu wal ta'un. Kota Madinah, ya, kota suci, kota yang tidak dimasuki oleh al-masih, Masih Dajjal, dan wabah ta'un. Hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati oleh keduanya. Dalam Imam Muslim hadis yang dalam riwayat Imam Bukhari hadis yang ke 5731 dan Al-Imam Muslim dalam hadis yang ke 1379. Ini menyatakan beberapa pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa tentunya kota yang nantinya tidak akan dimasuki oleh Masih Dajjal adalah kota Madinah dan kota Makkah. Dan pula at-ta'un ini, ya, penyakit wabah ta'un ini tidak merebak sampai kepada kota Madinah. Hadis berikutnya, asy-syahadah bit-ta'ni wat-ta'un, ya, kesyahidan atau syahadah seorang yang meninggal karena ta'n, karena peperangan, dan juga karena ta'un, ya, karena wabah ta'un. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Dalam sebuah hadis, dalam riwayat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Wabah ta'un, ya, maka sebagai syahadah, kesyahidan, ya, sebagai kesyahidan bagi setiap muslim yang terkena wabah ta'un lantas dia meninggal. Hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim dan disepakati oleh keduanya. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dalam hadis yang ke-2830 dan al-Imam Muslim dalam hadis yang ke-1916. Kita perhatikan dalam hadis ini bahwa sebagai kabar gembira, faedahnya adalah kabar gembira bagi setiap muslim yang dia terkena wabah, ya, wabah ta'un atau wabah yang mirip dengannya, yang dia meninggal karenanya, maka kita berharap dia mendapatkan syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tu'adduna asy-syahida fikum." Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa saja yang kalian anggap sebagai seorang yang mati syahid? Para sahabat berpikir, siapa ya? Ini Rasulullah SAW bertanya. Uslub, metode pengajaran. Ini, dalam hadis ini, potongan hadis ini, kita bisa simpulkan. Ya, pelajaran apa? Yang pertama, di antara uslub min asalibit ta'lim, di antara metode pengajaran adalah bertanya. Guru menanyakan kepada murid. Untuk apa? Hatta yatabadhar fi dhihni talib, hatta yatafakkar. Ma huwa? Ya, sampai terlintas pada seorang murid itu apa ya? Maka di sini dia memakai pikirannya, menggerakkan pikiran untuk berpikir. Dan ini di antara uslub.
Dan ini lebih menguatkan ketimbang hanya sekedar metode penyampaian saja tanpa ada komunikatif di dalamnya. Ini Nabi SAW secara tersirat, Nabi SAW mengajar bagaimana cara mengajar yang baik. Ya, sekalipun Nabi SAW juga suatu saat mengajarkan dengan metode ilqa'i, dengan khutbah dan yang lain sebagainya, dengan cerita. Kan tapi ini diantaranya adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, yaitu dengan mempertanyakan dahulu sebelum memberikan wejangan jawabannya. Maka mereka menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid." Siapa yang dia terbunuh di jalan Allah, itu perang jihad fisabilillah, dia terbunuh di dalamnya, dalam perang tersebut, maka dia mati syahid. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syuhada ummati idzan laqalil." Ya, kalau begitu yang mati syahid dari umatku ya sedikit sekali kalau dikatakan kalau dianggap yang mati syahid hanya sebatas mereka orang-orang yang terbunuh dalam jihad fisabilillah. Kita bisa hitung berapa persennya saja. Maka Nabi SAW jawab seperti demikian. Inna syuhada ummati idzan laqalil. Ya sedikit sekali kalau gitu, kalau yang mati syahid, kalau yang hanya dianggap sebagai mati syahid adalah orang yang dia meninggal wafat dalam peperangan jihad fisabilillah. Qalu, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Faman hum ya Rasulullah?" Ini adab sebagai talibul ilm. Adab bagaimana para sahabat ketika tidak tahu, tidak asal jawab. Ya, tidak asal menurut saya begini. Enggak. Ya. Mereka menjawab sepengetahuan apa yang mereka telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Tidak asal nyeplos saja. Tidak asal, oh menurut saya, oh ini ya. Atau, oh mungkin ini. Bukan. Tidak asal menjawab. Akan tetapi para sahabat Nabi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW hanya menjawab sesuatu yang dia tahu. Yang mati syahid ya sudah yang kita tahu adalah yang mereka meninggal karena jihad fisabilillah. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, faman hum?" Siapa mereka ya Rasulullah? Nah, ini ingin menstimulasi, ingin mengajak sahabat itu fokus perhatian pada sesuatu yang penting. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qala man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia mati syahid. Yang pertama. Yang kedua, waman mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia meninggal, bukan terbunuh ya. Dia meninggal. Yang pertama, dia terbunuh, jelas. Yang kedua, dia meninggal fi sabilillah, di jalan Allah. Entah perjalanan menuju peperangan atau dia dalam perjuangan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, fahuwa syahid. Maka dia mati syahid. Waman mata fit ta'un fahuwa syahid. Maka barang siapa yang dia meninggal karena wabah ta'un, ya karena wabah ta'un, maka dia mati syahid. Waman mata fil batni fahuwa syahid. Dan barang siapa yang dia meninggal karena sakit perut, entah itu apa, karena sakit perut kemudian dia meninggal, maka dia, kata Nabi SAW, fahuwa syahid. Berkata Ibnu Muqsim, "Ushhidu ala abika." Aku bersaksi atas bapakmu. Dalam hadis ini annahu qala, bahwa dia mengatakan, bahwa Rasulullah SAW juga mengatakan, wal ghariqu syahid. Dan orang yang tenggelam maka dia mati syahid. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang disepakati oleh keduanya, itu muttafaqun alaih. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam hadisnya yang ke-2829 dan lafadznya milik Muslim, Imam Muslim, hadis yang ke-1915.
Ikhwani fi din a'azzani wa a'azzakumullah. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Pelajaran yang sungguh berharga. Ya, pelajaran bagaimana metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. Ya, tidak hanya pada satu metode saja, duduk manis gurunya, terus menceramah, gitu selesai. Padahal untuk semua. Ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bagaimana para sahabat perhatian sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan bertanya. Ya, maka mereka menjawab sepengetahuan mereka. Ini adab sebagai talibul ilm. Kita semuanya sebagai talibul ilm, ketika kita tidak mengetahuinya, ya maka kita jawab Allahu a'lam. Ya, kalau kita tahu, sebatas kita tahu, kita jawab sebatas apa yang kita tahu. Jangan melampaui batasan apa yang tidak kita ketahui. Dan uslub Nabi SAW juga ingin memancing perhatian para sahabat Nabi SAW radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah tentang seorang yang meninggal dunia karena wabah ta'un, maka dia mati syahid. Ini kabar gembira. Atau wabah yang seperti ta'un, ya, dia meninggal karenanya dan dia sabar dengan wabah tersebut. Dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala pahala darinya, dan dia berharap, ya, dengan kesabaran itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia mendapatkan gelar syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10, tentang fadlu man mata fi ta'un, keutamaan siapapun yang meninggal karena wabah ta'un. Ya. Keutamaan siapapun yang meninggal karena wabah ta'un. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Khalifatul Rashid Ats-Tsani, khalifah yang kedua, sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma tarawna fi nafarin thalathatin aslamu jami'an wa hajaru jami'a." Apa pendapat kalian? Nah, ini juga tentang uslub, ya, bertanya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada, ya, para sahabat-sahabatnya, apa pendapat kalian tentang 3 orang yang mereka masuk Islam barengan, wahajaru jami'an, dan mereka berhijrah barengan, lam yuhdithu fil islami hadatha, mereka tidak berbuat aneh-aneh dalam Islam, tidak membuat sesuatu hal yang baru dalam Islam. Ya, mereka mencukupkan diri dengan ajaran Islam. Qatala ahadahum ta'un. Ternyata ketika perjalanan mereka meniti Islam, salah seorang di antara mereka mati karena ta'un. Ya, mati karena ta'un. Wa qatala al-akhar al-batnu. Dan yang kedua, di tengah perjalanan mereka meniti Islam, ada salah seorang di antara mereka yang meninggal karena sakit perut. Wa qutilal akhar syahida. Dan yang ketiga ini, dia meninggal karena syahid. Jihad fisabilillah, meninggal karena syahid. Dia meninggal dalam peperangan. Qalu, maka mereka menjawab, asy-syahidu afdaluhum. Yang mati syahid itu yang paling utama. Yang mati syahid karena peperangan itu yang utama. Maka Umar berkata, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku di tangannya, innahum larufaqa'u fil akhirah. Sungguh mereka ini, ya, para sahabat, ya, bebarengan sahabat fil akhir, nanti di akhirat mereka semua masuk surga barengan. Kama kanu rufaqa fid dunya, sebagaimana mereka di dunia itu bebarengan,
bersahabatan. Ini menunjukkan bahwa mereka semua masuk surga. Allahu Akbar. Ya. Hadis ini riwayat Sa'id ibn Mansur ya, dalam sunannya. Hadis yang ke-200 asar yang ke-2844. Hadis berikutnya tentang al-mat'un syahid. Seorang yang meninggal karena ta'un maka dia mati syahid. Al-Irbad ibn Sariyah, dari sahabat mulia Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhtasimu syuhada wal mutawaffuna ala firashihim ila rabbina fil ladzina yatawaffawna minat ta'un fayaqulu syuhada. Nanti ya, para syuhada mereka berselisih pendapat dengan orang-orang yang meninggal di atas pembaringan mereka. Mereka mengadu kepada Rabb kami. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka orang-orang yang meninggal karena ta'ud. Maka orang yang mati syahid, para syuhada mengatakan, ikhwanuna kutilu kama kutilna. Saudara kami itu yang mereka terbunuh sebagaimana kita terbunuh. Wa yaqul mutawaffawna ala firashihim, dan orang-orang yang meninggal di atas pembaringan mereka mengatakan, ikhwanuna matu ala firashihim kama mitna. Ya, saudara kami yang masuk surga, mereka yang meninggal di atas pembaringan sebagaimana kami mati di atas pembaringan. Fayaqulu rabbuna, maka Rabb kami mengatakan, unduru ila jirahihim fa in ashbaha jirahuhum jirahal muqtulin fa innahum minhum. Perhatikan pada luka mereka. Kalau seandainya luka mereka itu mirip, ya, sakit mereka itu mirip, luka mereka itu mirip dengan orang-orang yang terbunuh, maka mereka di antara termasuk golongan di antara mereka yang syuhada. Wa ma'ahum fa idza jirahum qad ashbaha jirahuhum. Maka ternyata ketika dilihat itu sama persis dengan sebagaimana mereka meninggal karena di peperangan. Hadis ini riwayat al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya, hadis yang ke-4357. Berikutnya hadis yang ke-12, min asyratis sa'ah mautan bisababi ta'un aw nahwi. Di antara ciri-ciri, ya, di antara ciri-ciri dekatnya hari kiamat, yaitu dua kematian disebabkan ta'un atau selainnya. An Auf bin Malik, dari Auf bin Malik, qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adim. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah ketika itu di saat-saat peperangan Ghazwah Tabuk, perang Tabuk. Dan beliau berteduh di bawah kubah dari dari permadani, ya. Faqala uaddidu sittan baina yaday sa'ah. Aku menghitung ada 6 di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, mauti, kematianku, merupakan ciri dekatnya, ya, tanda-tanda hari kiamat adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian dibukanya atau dibebaskannya Baitul Maqdis.
dibebaskannya Baitul Maqdis. Thumma mautani ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Kemudian 2 kematian. Ya, 2 kali kejadian kematian nanti di antara kalian sebagaimana matinya kambing-kambing yang bergelimpangan. Ya, tiba-tiba meninggal, ya. Saat itu juga terjadi ta'un amwas. Manusia banyak bergelimpangan, banyak yang meninggal, ya. Sudah muncul, ya, tanda-tanda hari kiamat. Thumma istifadatul mal. Kemudian berlebihan uang. Ya. Umat Islam berlebihan uang. Hatta yu'tir rajulu mi'ata dinar fayadillu sakhita. Sampai seorang pemuda itu membawa 100 dinar. Ya, 100 dinar. Itu bukan uang yang sedikit. Dia keluar dari rumahnya mencari fakir fuqara wa masakin yang butuh akan uang ini. Maka dia pulang dalam keadaan murka, marah, nggak ada mau dikasih. Saking banyaknya uang. Ya. Thumma fitnatun la yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Kemudian ada sebuah fitnah nanti yang mana tidaklah tersisa dari rumah orang-orang Arab kecuali fitnah itu akan memasuki mereka. Tsumma hudnah. Kemudian perjanjian perdamaian nanti, ya. Perdamaian yang terjadi antara kalian takunu bainakum wa baina Banil Asfar. Antara diri kalian wahai kaum muslimin dengan orang-orang yang berkulit asfar. Ya, kuning. Siapa mereka? Orang Rum. Ya. Fayaqdiruna fayatunakum tahta 80 ghayah. Sehingga mereka mengkhianati kalian dan mereka mendatangi kalian sebanyak 80 ya batalion. Tahta kulli ghayatin 12,000. Mereka ini membawa, setiap batalion ini membawa kurang lebih 12.000 pasukan. Ya, nanti ya akan terjadi. Kita berdamaian dengan orang Rum, tapi mereka nantinya mengkhianati kaum muslimin. Dan di antara pelajaran dari hadis ini buat Al-Imam Al-Bukhari dalam hadisnya ke 3176. Apa yang bisa kita petik dalam pelajaran ini? Dalam hadis ini. Ya, di antara dekatnya masa-masa akhir zaman. Itu adalah yang pertama dalam hadis ini wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah tentang ta'un ini. Ketika merebaknya ta'un dan membunuh ya begitu besar dari kalangan kaum muslimin, maka itulah ciri tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ini untuk menyadarkan kepada kita bahwa ketika terjadi merebaknya virus corona ini, apa yang bisa kita petik? Allah mengingatkan kita tentang hari kiamat. Ketika kita ingat tentang hari kiamat ini, sudah dekatnya hari kiamat, Allah sebenarnya sayang kepada kita. Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Untuk jangan sampai kita terhanyut pada kehidupan dunia. Ini Allah mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Untuk memperbaiki ibadah kita. Memperbaiki kualitas ibadah kita. Memperbaiki keadaan kita yang sekarang ini. Yang mana hitungannya semua materialistis. Semua ya, apa-apa dihitung dengan untung rugi. Tidak dengan yang lain. Sehingga apa? Sehingga semua kaum muslimin, kebanyakan mereka saat ini apa? Saat ini mereka tertuju pada dunia.
sehingga Allah ingatkan dengan musibah tersebut. Sehingga kita apa? Mau kembali kepadanya. Meninggalkan perkara-perkara kemungkaran. Ya, meninggalkan riba, meninggalkan kemaksiatan, dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin, tinggalkan semuanya. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingatkan kembali bahwa inilah akhir zaman, di mana bermunculan fitnah-fitnah, di mana bermunculan ya satu demi satu bertubi-tubi munculnya tanda-tanda akhir hari kiamat. Apa sikap seorang muslim yang baik? Memperbanyak diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menganggap dunia itu ringan. Ya, menganggap dunia ringan. Bukan suatu yang beban. Karena dia ngerti tujuan hidup di muka bumi ini. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-13. Ajrul ibadah zaman al-haraji wal fitnah. Pahala beribadah di zaman-zaman banyak pembunuhan dan banyak fitnah. Seperti saat-saat ini. Ya. Pahala yang begitu besar. Ya. Kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ma'qil ibn Yasar. Dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Ibadah di masa-masa banyak pembunuhan, di masa-masa banyak fitnah, di masa-masa banyak manusia tumbang, itu ibarat seperti pahalanya seorang yang hijrah kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhrijul hadis rawahu Muslim. Hadis ini riwayat al-Imam Muslim. Hadis nomor yang ke-2948. Dan riwayat al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dalam nomor hadis yang ke-492 dengan lafaz al-ibadah fil fitnah kal hijrati ilayya. Dengan lafaz ibadah di masa-masa fitnah itu seperti ibarat pahalanya seorang yang hijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat Imam Ahmad hadis yang ke-20.298 dengan lafaz al-amalu fil haraji ka hijratin ilayya. Beramal soleh di masa-masa banyak fitnah, permunculan haraj, ya, itu sebagaimana dia hijrah kepadaku. Ini faedah hadis, ya. Maka ini keutamaan ketika muncul masa fitnah, wabah merebak, ya, kita manfaatkan ibadah di rumah. Kita manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan. Jangan sampai memberikan istilah kalau disuruh di rumah itu rebahan terus, ya. Enak-enak, nyaman, menikmati hidup. Jangan. Justru malah menikmati berdiam di rumah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sebelumnya kita sering keluar, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan istri, inilah saatnya kita banyak bercengkrama dengan mereka. Inilah saatnya kita bisa mengajarkan kepada mereka kebaikan. Inilah saatnya kita bisa memberikan panutan kepada anak-anak kita. Bagaimana semestinya beribadah. Bagaimana semestinya kita mengaji Al-Quran. Dan inilah saatnya untuk kita memperbanyak mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah saatnya untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-14. Tentang kaifiyah taharatul mad'un. Tentang bagaimana cara bersucinya seorang yang terkena ta'un. Bagaimana cara bersucinya seorang yang terkena ta'un.
An Abdul A'la ibn Abdul A'la al-Basri anna Hisham ibn Hassan haddathahu anna rajulan atal Hasan fasa'alahu wa ana asma'. Dari seorang tabi'in Abdul A'la bin Abdul A'la al-Basri bahwasanya Hisham bin Hasan menceritakannya bahwa ada seorang mendatangi Al-Hasan, itu Hasan al-Basri. Fasa'alahu wa ana asma'. Maka dia ini bertanya kepada Al-Hasan al-Basri, aku pun mendengarkan pertanyaan tersebut. Faqala, maka dia mengatakan, inkasarat fakhidahu aw saqahu, telah patah ya atau rusak tulang pahanya atau tulang keringnya. Fatusibahul jinabah awal janabah. Maka ketika itu dia janabah. Ya, dia sakit sakit yang mana susah ya. Sakit, di situ sakit taun, ya dia janabah. Maka gimana cara mensucikan dirinya? Fa'amarahu an yamsaha 'alal jabair. Ya, maka Al-Hasan hanya memerintahkan dia untuk mengusap perbannya saja. Ya, mengusap perbannya saja. Au faqala wa haddatsana Sa'dan haddatsana Mu'adz bin Mu'adz. Mengatakan telah menceritakan kepadaku Sa'dan dan telah menceritakan kepadaku Mu'adz bin Mu'adz. Hadatsana Imran ibn Hadir. Qala kana bi jarhun syadidun min at-ta'un. Beliau mengatakan, aku pernah punya luka yang begitu parah karena ta'un. Wa asabatni janabatun fasa'altu Aba Majaz. Maka saat itu pula aku jenabah, aku junub. Maka aku bertanya kepada Aba Majaz. Ini pentingnya adab para salaf dahulu. Kalau nggak tahu ya tanya. Ya, kalau nggak tahu ya tanya. Ya, jangan berpikiran sendiri. Bahaya. Faqala imsah fa innahu yakfika. Maka cukup diusap saja, ya itu cukup bagimu. Ya, bagi orang yang lagi sakit. Tahajjul hadits rawahul Baihaqi fi Sunan al-Kubra, raqmul hadits 1086. Wa Ibnu Abi Syaibah fi Musannafih raqam 1438. Secara ringkas. Kemudian ikhwan fillah azani wa azakumullah, pada asal bab ini sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan kharajna fi safarin. Kita suatu ketika pergi safar. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Maka salah seorang di antara kita dan kena batu sehingga jatuh sehingga melukai kepalanya. Kemudian kemudian dia mimpi basah junub. Fasa'ala ashabahu, maka dia ini bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Ini sahabat-sahabat ketika pergi sahabat-sahabatnya, ya dianya ini salah seorang di antara mereka jatuh kena batu, kepalanya bocor kan. Nah, kemudian ihtilam, ya dia mimpi basah, kemudian pengen sholat atau sebelumnya pengen mensucikan diri dulu. Apakah cukup tayamum karena dapat rusuh karena kepalanya kena benturan batu, atau harus mandi? Maka mereka, karena mereka mungkin belum tahu ya. Nah, ini kecerobohan mereka. Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdir 'alal ma' faktasala famat. Bayangkan, ya mereka ini menjawab asal-asalan. Ini bahaya, apalagi masalah agama ya. Ketika bertanya, mereka menjawab apa? Kami dapati kamu nggak ada rukhsah.
Nggak ada rukhsah kamu harus mandi. Kamu mampu untuk mengguyur air, maka dia pun mandi kemudian mati karena itu. Mati karena itu. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas ketika kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kabarkan itu. Akhbara bidzalika faqala, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengungkapkan qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Bukannya mereka ini tanya. Kalau mereka itu nggak ngerti jawabannya. Fa inna ma syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya ini. Penawar ketidaktahuan adalah bertanya. Jangan menjawab sendiri. Itu tentang masalah agama, sangat riskan sekali. Ya, ketika ditanya, nggak tahu, bilang nggak tahu. Atau sebentar saya tanyakan yang lebih tahu. Jangan asal-asalan menjawab. Ya. Innama kana yakfihi an yatayammam ya'sir. Cukup baginya untuk bertayamum, ya, dan untuk atau dibersihkan. Syakka Musa ala jarhihi khirqah. Thumma yamsah 'alaiha yaghsil sa'ira jasadihi. Maka Musa ini dia ragu tentang lukanya. Apakah kemudian dia membasuhnya, mengusapnya, kemudian mandi di seluruh tubuhnya. Ya cukup pada jirahnya, pada yang luka itu cukup diusap aja. Bukan digebyur banyu, bukan disiram banyu. Ya meninggal. Ya ini bahaya. Tentang menjawab suatu hal yang dia nggak tahu, dia jawab asal-asalan. Tidakkah mereka masih ada seorang yang lebih tahu, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang bagaimana tata cara seorang yang kena taun, dia harus toharah. Maka tentunya cukup dengan baginya untuk bertayamum. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, hadis yang ke-336 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan juga dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal hadis yang ke-3056 dan Imam Ad-Darimi hadis yang ke-7779 dan Ibnu Majah dalam hadis yang ke-572. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-15, rukhsatus shalah fil buyut zaman istihrarit ta'un wal waba. Keringanan untuk sholat di rumah di zaman-zaman merebaknya ta'un dan wabah. Ya, di zaman-zaman di situ di merebak ta'un. Ini ada keringanan sholat di rumah. Ya. Apa itu hadisnya? Dengan kiasan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala li muadzinihi fi yaumin matir. Dia mengatakan kepada muadzin masjid di saat itu saat-saat hujan deras. Idza qulta, beliau mengatakan idza qulta, apabila engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah. Jangan mengatakan hayya 'alas shalah. Cukup katakan qul sallu fi buyutikum ketika hujan turun atau yang menghalangi seorang jamaah untuk pergi ke masjid. Qala fa ka'anna an-nasa istankaru dzaka. Maka seakan-akan saat itu masyarakat sekitarnya itu mengingkari hal tersebut. Faqala, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ata'jabuna min dza?" Kalian merasa takjub dari ini atau enggak pernah dengar dah setelah gitu. Fa'ala dza man huwa khairun minni. Itu sudah pernah dilakukan oleh seseorang yang lebih baik dari aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal jumu'ata azmah wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fit tini wad dahab. Ya sungguhnya jamaah itu azmah, memang perintah yang dia itu azam, tegas. Akan tetapi wa inni karihtu, aku enggak suka
an ukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian, fatamshu fit-tin, kalian itu berjalan di di tanah liat yang becek, yang mengganggu, yang menghalangi kalian, yang memberatkan kalian. Ya. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis yang ke-632 dan Imam Muslim dalam hadis yang ke-697, lafaz milik Imam Muslim. Nah, dalam pelajaran hadis ini kita bisa simpulkan bahwa ketika wabah taun merebak atau wabah corona merebak di kota tersebut dan kita nggak ngerti siapa yang kena, siapa yang enggak, dan tertularnya begitu cepat, ya maka di sini ada keringanan. Jangan sampai menambah merebaknya ya dengan banyak berkumpul di situ, ya sehingga kita nggak ngerti, ya nggak ngerti siapa dia, bahkan orang yang kena penyakit tersebut nggak merasa dia sakit, ya datang ke masjid akhirnya ya semua diisolasi. Ya, dari situlah ada keringanan dalam Islam. Nabi SAW memberikan keringanan. Ketika ada halangan untuk di situ, mereka digaskan bahwa ini halangan lebih aula, ya maka diberikan keringanan untuk sholat di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Wa fil bab, al-bab ini juga dari Ibnu Umar, rawahul Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-616, dan riwayat riwayat Al-Imam Muslim dalam hadis yang ke-699 dari Amr ibn Aus, rawahu Abdul Razak fil Musannaf. Riwayat ini banyak sekali ya. Ini tentang bagaimana kita sholat kita ketika pemerintah ya sudah memberikan warning atau rambu-rambu tentang bahayanya virus ini, merebaknya ini dengan cukup berkumpul saja, ya sangat merebak, maka juga ketika para ulama sudah memberikan himbauan, maka sebaiknya kita mengikutinya ketika di situ kota tersebut, daerah tersebut sudah merebak, ya. Dan itu ada himbauan dari pemerintah dan para ulama, maka kita ini ada rukhsahnya, ada rukhsahnya. Bukan berarti itu melarang untuk sholat di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kekurangan, kekhilafan atau kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena anak Adam tentunya banyak salah dan kekurangannya. Di sini ada beberapa pertanyaan jadi sebagai pemeriksa. Assalamualaikum Ustaz, Ana Roni Mahendra dari Ngumbul Pacitan. Mohon pencerahannya, apa ciri-ciri penyakit ta'un dan apakah wabah yang lagi ramai tengah-tengah kita ini termasuk ta'un? Ya. Barakallahu fikum. Telah kita sebutkan sebelumnya, pelajaran sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, bahwa ciri-ciri ta'un itu cirinya adalah dia penyakit sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala disebutkan kitab yang Tibbun Nabawi tentang dia itu menyerang pada kulit, kemudian yang paling parahnya masuk kepada hati sehingga atau bahkan kepada jantung sehingga membuat mereka mati, dan itu keluar di kulit-kulit mereka. Itu di antara ciri yang disebutkan dalam kitab At-Tibbun Nabawi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian apakah wabah yang lagi ramai tengah-tengah kita ini termasuk ta'un? Ya bukan termasuk ta'un, akan tapi beliau sudah ngasih, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sudah memberikan gambaran, ya. Setiap ta'un itu adalah wabah, tapi tidak setiap wabah itu adalah ta'un, ya. Kita ambil kesimpulan, ketika virus ini merebak, penyakit ini merebak, ya, sama. Maksudnya itu merebaknya sama. Oh ternyata merebaknya cukup berdekatan saja, ya, maka akan membesar. Maka ini bisa dikiaskan dengan seperti itu, dan itu adalah wabah yang perlu dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, saat ini saya sedang di perantauan, sementara keluarga saya di kampung halaman. Saya tetap bertahan di perantauan sebab mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak kemana-mana. Sementara rata-rata teman-teman saya sudah pulang ke kampung halaman mereka masing-masing.
apa langkah saya ini sudah tepat atau apa sebaiknya yang saya lakukan? Pak Ustadz, tetap di perantauan atau saya pulang ke kampung halaman? Terima kasih Pak Ustadz. Di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi wabah di sebuah kota, ya disebutkan dalam sebuah riwayat hadis sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdurrahman bin Auf, afwan, ya, bahwa ketika ada ta'un merebak di tempat kalian, maka jangan sekali-kali yang di dalamnya keluar daerah tersebut dan jangan sekali-kali yang di luar masuk dalam hal tersebut. Ini merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sikap antum sudah tepat. Ya, sikap antum sudah tepat. Maka tunggu mereda. Ya, tunggu mereda. Kalau ingin pulang kampung, sikap antum adalah tunggu mereda itu wabah dan sudah mulai menurun, sudah mulai habis begitu, maka silahkan pulang. Tapi kalau itu semakin membesar, ditakutkan kenapa? Takutkan kan kita nggak tahu ya siap yang membawa siapa, ya nggak merasa siapa, bahkan banyak kabar berita bahwa dia pulang ke daerahnya sudah meninggal dan ternyata itu positif, kan itu menambah menyebar, akhirnya nggak tahu salaman sama siapa, dia deketan sama siapa. Nah, ini yang ditakutkan dan petunjuk Nabi SAW sudah tepat, ya. Ketika ada wabah taun di sekitar situ, ya misalkan di perantauan antum itu wabah taun merebak, apa sikap antum? Sudah di situ saja. Jangan keluar. Takutnya apa? Antum pulang nggak ngerti atau ternyata nggak merasa atau belum kerasa membawa wabah, ketika pulang ke keluarga antum, ibu antum, bapak antum ternyata terkena semua. Dan ini melisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan sampai merebak dulu. Ya, matikan rantai-rantai daripada penyebaran. Sehingga sikap Anda tepat, maka inilah sikap yang benar, yaitu ketika ada wabah atau di sebuah daerah, maka jangan sekali-sekali dari orang dari daerah situ keluar ke daerah yang lain atau orang yang dari luar masuk ke dalam daerah tersebut. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa dijawab. Semoga ini memberikan kita manfaat, faedah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.